Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fridayati Nania, NIM 2219058. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi presentasi berikut. Yang pertama yaitu tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab merupakan unsur bahasa yang harus dikuasai oleh setiap siswa. Karena dalam memahami sebuah teks berbahasa Arab tentunya dibutuhkan kaidah supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca dan memahami teks berbahasa Arab. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat tata bahasa yang harus dikuasai dan harus diajarkan. Dalam buku Ajar Bahasa Arab juga sudah terdapat tata bahasanya. Sebagai seorang guru bahasa Arab, tentunya harus memiliki strategi atau metode tersendiri dalam mengajarkannya. Metode klasik dalam pengajaran bahasa Arab terkenal dengan nama metode qawaid wa tarjamah. Kalau melihat strategi dalam pengajarkan kaidah bahasa Arab, ada yang mengawali dengan kaidah contoh-contoh terlebih dahulu dan kemudian dijelaskan kaidahnya secara teoritis. Hal itu bisa disebut dengan metode deduktif atau kiasi. Ada juga yang menerapkan kaidahnya terlebih dahulu, kemudian mengkaji contoh-contohnya. Hal itu disebut dengan metode induktif atau istiqro'i. Adapun di zaman sekarang ini guru-guru sudah mulai kreatif dalam mengembangkan sebuah metode dalam mengajarkan tata bahasa Arab. Ada mengajarkan kaidah bahasa Arab dengan metode yang lebih menarik dan menyenangkan, yaitu dengan metode active learning yang lebih mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun, harus disesuaikan dengan karakter materi kaidahnya supaya ada kesesuaiannya. Hal itu semua harus mengarah pada tujuan pembelajaran di setiap pertemuan yang telah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada manajemen kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Ari Kanto dalam Jamarah dan Zain berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dalam maksud agar dicapai kondisi optimis sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Tujuan manajemen kelas dalam hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Cara umum pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan. Siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang demikian ini memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang diberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Selanjutnya ada alat dan media pembelajaran. Alat dan media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran
sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Agar suatu proses dalam pembelajaran berhasil dengan baik, maka siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan sebuah alat inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan atau stimulus yang dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat atau indera yang digunakan untuk menerima dan mengelola informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dapat dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian, siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan. Sebuah alat atau media dalam proses belajar mengajar akan sangat dibutuhkan dan berperan penting agar suatu pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Seorang guru harus bisa memilih media pembelajaran yang cocok untuk siswa agar materi yang diajarkan bisa dipahami dan diserap dengan baik oleh siswa. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.